Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna beragendakan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Madiun tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna setempat Selasa 23 Mei 2023. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, rapat kali ini dihadiri Wali Kota Madiun, Wakil Wali Kota Madiun, diikuti anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta organisasi perangkat daerah. Dalam rapat paripurna kali ini, 7 fraksi di DPRD, yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi PKS PAN, fraksi PSI Nasdem dan fraksi Gerindra menyampaikan pendapat akhir atas Raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD tahun 2022. Secara umum, seluruh fraksi menerima dan menyetujui LPJ yang telah disusun Wali Kota bersama organisasi perangkat daerah atau OPD. Meski begitu, ada sejumlah catatan yang diutarakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan datang. Berikut kutipan penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kota Madiun. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, setelah mendengar, mencermati, dan mempelajari Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, maka perkenan kami menyampaikan catatan dan saran dalam pandangan akhir fraksi PKS PAN terhadap hal tersebut. Pendapat akhir ini semata-mata bertujuan demi terciptanya pemerintahan Kota Madiun yang lebih baik dan terwujudnya mekanisme check and balance yang sehat antara DPRD dan pemerintah Kota Madiun. Adapun catatan dan saran fraksi PKS PAN terkait dengan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sebagai berikut. 1. Perlu kami sampaikan kembali, seperti yang telah kami sampaikan pada pandangan umum fraksi, bahwa kami fraksi PKS PAN memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP hasil audit BPK atas laporan keuangan daerah tahun 2022 dan sebagai penerima LHP BPK pertama di Jawa Timur dan nomor 3 se-Indonesia. Hal ini sangat penting karena bisa menjadi indikator adanya perbaikan dan peningkatan ke arah lebih baik lagi, baik kerjasama antar eksekutif dengan DPRD maupun pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di Kota Madiun. Semoga adanya kerjasama yang baik dan pembangunan yang ada ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Madiun. 2. Dengan masih terdapatnya jenis pendapatan yang tidak terpenuhi targetnya, maka fraksi PKS PAN mendorong pemerintah Kota Madiun agar segera menyusun rencana aksi atau strategi serta program ke depan dalam mewujudkan pencapaian target sebagaimana yang telah direncanakan. Pada pemandangan umum rapat paripurna DPRD Kota Madiun, serta setelah mendengarkan jawaban dari tim anggaran dan organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Madiun atas pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi Demokrat pada saat rapat dengar pendapat, pada prinsipnya kami dapat menerima jawaban dan penjelasan Saudara Wali Kota Madiun. Namun demikian, sebagai perwujudan tanggung jawab dan kemitraan yang ada, kami fraksi Demokrat pada pendapat akhir ini memandang perlu untuk memberikan saran, masukan untuk dapatnya dijadikan bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan demi tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, selaras dengan visi misi pemerintah Kota Madiun yang terwujudnya pemerintah bersih, berwibawa menuju masyarakat sejahtera. Adapun masukan dan saran fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun sebagai berikut. Pertama,
agar pemerintah Kota Madiun terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memunculkan inovasi yang senafas dengan aturan, kultur, budaya, tradisi, dan kondisi peradaban masyarakat Kota Madiun sesuai dengan visi misi yang sudah dicanangkan. Yang kedua, tahun 2023 ini merupakan tahun berakhirnya masa pengabdian pemerintahan MADA, sekaligus merupakan tahun politik menuju pemilu 2024. Kami, fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun, mengapresiasi prestasi yang sudah didapatkan, serta terus ikut berikhtiar sekaligus mendorong agar segudang prestasi baik yang sudah dicapai betul-betul bisa dipertahankan dan dilanjutkan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Madiun. Usai mendengar pendapat akhir masing-masing fraksi DPRD Kota Madiun, kemudian dilakukan penandatanganan draft Raperda Kota Madiun tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 oleh eksekutif dan legislatif dengan disaksikan seluruh peserta rapat paripurna. Ditemui dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun, Maidi, mengakui meski seluruh fraksi menerima dan menyetujui LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, sejumlah catatan terutama terkait optimalisasi pengelolaan dan penggunaan APBD 2023 patut mendapat atensi lebih dari pemerintah Kota Madiun ke depannya. Silpa yang tinggi di tahun 2022 yang belum terserap maksimal akan segera ditindaklanjuti dengan menyiapkan sejumlah program strategis untuk kepentingan masyarakat. Sudah digunakan, silva yang banyak semua akan kita belikan umpamanya paving dan lampu tukang. Ciami kan, tukang walaupun 3 dimensi lampunya pewadang kabeh ini, sehingga kemarin hanya 46.000, mungkin ini nanti akan bisa 100.000 atau 70.000, mungkin 90% sudah mau selesai. Nah inilah langsung dirasakan dan itu akan menjadi digunakan masyarakat, sehingga masyarakat itu pulang malam lampu padang, gotnya itu bersih, pavingnya 3 dimensi, itu 24 jam dirasakan baik orang itu kaya, kurang kaya, semuanya menggunakan itu. Itu salah satunya seperti itu yang akan kita lakukan. Oke. Senada disampaikan Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya, untuk penyerapan silpa nanti akan digunakan untuk perubahan anggaran keuangan atau PAK pada tahun 2023 ini. Ia berharap serapannya cukup baik dan maksimal. Catatan-catatan yang kami berikan ya berupa kritik dan saran, itu merupakan kritik dan saran yang sangat baik, dan kami harap apa yang disampaikan oleh kawan-kawan seluruh fraksi tadi menjadi tolak ukur pemerintah bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban untuk APBD tahun berikutnya. Terkait untuk penyerapan silpa nanti tidak? Ya, untuk penyerapan silpa sementara kita asumsikan silpa kita gunakan di perubahan anggaran tahun ini. Mudah-mudahan itu cukup karena kita melihat 2022 serapan kita cukup baik. Kita juga tidak berpikir sejauh itu bahwa kita akan mempunyai kekurangan defisit yang cukup besar. Insya Allah kita tutup dari pendapatan daerah. Target pengawasan nanti untuk tahun ini tidak? Jadi untuk tahun ini sementara kita lihat catur bulan pertama serapan sangat bagus, dan mudah-mudahan ini juga berjalan sama dengan APBD tahun sebelumnya. Sementara itu, usai dilakukan penandatanganan, LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 akan dikirimkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.